komunikasi harus terus dibangun, barangkali dibiasakan ngobrol, ditanya-tanya, kemudian mereka sama-sama diajak untuk memecahkan masalah Mhm. bersama-sama kan. Kalau misalnya keluarga itu berhadapan sama satu situasi yang dalam tanda kutip sama gitu, kan akan kelihatan pendapat-pendapat mereka. Kami sama-sama bawa buntut. Bagus bahasanya. Bagus. Bagus. Kami sama-sama bawa buntut. Bagaimana pendekatannya ya? Ya, kalau saya pernah punya pengalaman dengan teman yang buntutnya itu yang perempuan 5, Bapak, yang laki-laki 4, jadi 9 loh Mas Daniel. Wow. Jadi, wow, iya. Dan yang mereka lakukan itu, mereka bikin kegiatan, kalau kita boleh mencontoh ya, Hmm. mereka bikin kegiatan untuk anak-anak ini. Jadi misalnya jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke gunung, kemudian Hmm. anak-anak ini mereka kasih tugas yang berbeda-beda untuk membentuk tim, gitu Kayak kan? outbound Katakan kantor ya, Bu? ya. Kayak outbound kantor. Kayak outbound kantor, benar. Sehingga kemudian mereka bisa secara alamiah bersatu. Dan teman saya itu mengatakan nggak gampang karena itu tadi gangguan rasa aman yang menyebabkan kalau saya kemudian menerima kakak saya yang baru atau calon kakak saya ini, apakah kemudian ibu saya masih tetap memperhatikan. Jadi kemudian akan balik lagi ngelihat ibunya, balik lagi ngelihat bapaknya gitu kan ya, ada rasa tidak aman. Tapi kalau karena pelan-pelan terus diusahakan dan ini orang tuanya sabar sekali ya Mas Daniel ya. Artinya anak-anak ini kemudian kebetulan kok Tuhan menciptakan mereka bisa 1, 2, 3, 4 gitu ya masuk gitu ya Mas Daniel Mhm. ya. Mhm. Jadi usianya kebetulan bisa masuk begitu. Jadi Oke, oke. kemudian orang tuanya mulai memperlakukan mereka dengan sama, pindahin sekolah di tempat yang sama, Mhm. kemudian mulai Mhm. ngatur kegiatannya bersama, tidur Mhm. yang seumuran dan jenis kelaminnya sama di tempat tidur yang sama gitu. Jadi kegiatan-kegiatan distrukturkan oleh orang tuanya yang akan membuat masing-masing anak ini kemudian bisa mengenal jadi mereka sebagai anak dilepas dari orang tuanya. Jadi berkegiatan bersama, kemudian Oke. mengembangkan kebiasaan bersama, kan gitu ya. Dan diciptakan situasi sama orang tua supaya ini terjadi. Oke. Gitu. Jadi memang yang jadi berat buat orang tuanya, tantangannya adalah ini anak emas ya Mas Daniel ya. Jadi kan manusia Oh, oke. normal sekali kalau merasa anaknya adalah anak terbaik Mhm. dan anak orang lain tidak sebaik anak Mhm. dia kan gitu ya, manusia normal sekali kalau Mhm. manusia merasa begitu sehingga tantangannya adalah bagaimana kedua pasang ini yang bawa buntut ini bisa ngelihat kedua anak ini setara dan akan jadi anak Oke. mereka yang harus Ya, mereka ya. kembangkan dengan keadilan yang sama. Padahal adil sama itu nggak berarti Mhm. bajunya harus sama Ya, warnanya ya, kan ya. nggak gitu Mas. Kemudian bahwa dua-duanya mesti belajar menggambar kan nggak begitu. Jadi kan akan dipelajari ya anak ini sukanya apa, anak ini sukanya apa dan kedua orang tua mencoba mengembangkan mereka seadil mungkin dan memperlakukan mereka benar-benar sebagai anak-anak mereka dengan tidak memilih satu atau dua itu sebagai anak emas gitu Mas Daniel. Oke. Bu Astrid, ketika anak-anak ini di depan kelihatannya bonding, Ya. kelihatannya menerima gitu. Apa yang bisa kita lakukan agar tahu bahwa sebenarnya mereka tuh masih menyimpan hal yang gitu loh, yang Gitu. nggak keluar di atas meja nih apa yang mereka rasakan. Benar. Nah, ini memang yang ke apa istilahnya? Kepekaan ya. Kepekaan orang tua untuk merasakan. Jadi bukan hanya melihat ya. Hmm. Merasakan apakah anak-anaknya sudah berhasil masuk atau belum, itu diperlukan. Artinya orang tua sama dengan semua teknik parenting yang manapun, orang tua mesti punya waktu. Ini Hmm. kan orang-orang baru yang masuk di dalam apa istilahnya rumah atau wadah yang baru Hmm. dan mereka belum tentu cocok ya Mas Dani. Nilai-nilai yang Ya, mereka bawa ya. belum tentu cocok. Sehingga orang tua mesti punya waktu untuk mengamati dengan hati, ya, buat selain dengan mata, Mhm. dengan hati memperhatikan mimik, memperhatikan gestur, memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sudah mereka tahu Hmm. dan ya itu tadi. Jadi dengan hati tidak memihak pada siapapun, tapi terbuka untuk merasakan bahwa buat mereka pasti tidak mudah. Dan kalau Oke. kita jadi berat sebelah karena anak mas, dia anak kita, maka proses menjadi tidak mudah juga. Mhm. Maka komunikasi harus terus dibangun, barangkali dibiasakan ngobrol, ditanya-tanya, kemudian mereka sama-sama diajak untuk memecahkan masalah Mhm. bersama-sama kan. Kalau misalnya keluarga itu berhadapan sama satu situasi yang dalam tanda kutip sama gitu, kan akan kelihatan pendapat-pendapat mereka. Dan dalam proses berpendapat tadi, Mas Dani juga bisa lihat kalau ternyata di dalamnya itu ada yang masih
sengit Ya, masih ya, tajam, ya. kan gitu ya. Nah, artinya sebenarnya sangat simpel jawabannya. Punya waktu untuk berkomunikasi dengan hati, gitu Oke. misalnya.